Halo teman-teman, perkenalkan saya Petrus Kavarmaja dan kali ini saya akan memberikan materi edukasi kepada teman-teman sekalian terkait dengan bahaya konsumsi minuman keras di kalangan remaja, khususnya di teman-teman yang saat ini sedang duduk di bangku SMA. Nah, kali ini kita akan kurang lebih berbicara tentang bahaya atau dampak dari konsumsi minuman keras yang terlalu berlebihan. Nah, yang pertama kita cari tahu dulu itu apa minuman keras ya. Minuman keras atau miras ini adalah minuman yang mengandung etanol. Ini merupakan istilah kimia ya, bahasa-bahasa kimia yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi. Ya, ini contohnya seperti misalnya teman-teman tahu pohon tuak ya. Jadi itu merupakan hasil pertanian ataupun fermentasi misalnya anggur diolah menjadi wine seperti itu ya contohnya. Kemudian yang berikut ada miras oplosan. Nah, miras oplosan ini merupakan minuman beralkohol yang dicampur dengan bahan-bahan lainnya seperti minuman berenergi, susu, minuman bersoda, ataupun bahan lain seperti misalnya bensin. Nah, ini mungkin teman-teman sering lihat ya beritanya bahwa miras oplosan ini sebenarnya sangat berbahaya karena efek yang paling berbahayanya adalah menimbulkan kematian dan itu sudah banyak sekali kejadian ya yang sudah kita tahu. Nah, selanjutnya, kalau untuk di Indonesia sendiri seperti apa? Nah, kita tahu bahwa sebenarnya miras ini sudah ada sejak zaman dahulu kala ya, sejak zaman nenek moyang. Nah, dan biasanya tradisi minum minuman keras pada zaman dulu itu sebagai suatu warisan budaya, di mana itu merupakan suatu wujud ucapan syukur atas misalnya hasil panen atau ada syukuran tertentu. Nah, biasanya itu dalam satu upacara adat itu disediakan minuman-minuman beralkohol, contohnya tuak. Nah, tetapi saat ini kita tahu bahwa minuman beralkohol atau miras ini di Indonesia tuh seringkali menimbulkan banyak masalah di mana dikonsumsi tidak sesuai dengan peruntukannya. Kita tahu sebenarnya minuman beralkohol ini kalau dikonsumsi biasanya lebih banyak pada masyarakat-masyarakat di benua Eropa dengan kondisi suhu yang dingin, makanya mereka minum itu untuk sebagai apa ya, penghangat gitu ya. Tapi di Indonesia itu seringkali itu disalahgunakan. Nah, salah satu contohnya itu seperti gambar polisi di situ kan uh, miras oplosan. Nah, jadi ada banyak sekali minuman-minuman yang dicampur-campur ya. Ada Sprite atau mungkin kadang dicampur dengan obat kuat atau apa. Nah, itu kayak lebih kepada keinginan untuk bisa mencapai suatu efek yang diharapkan seperti itu. Namun sebenarnya ini sangat berbahaya karena seperti yang dibilang tadi bisa menimbulkan kematian. Nah, terkait dari minuman alkohol zaman dulu ya yang kita kenal ya, sebenarnya secara umum ada minuman alkohol yang tradisional. Contohnya seperti cap tikus, kemudian ada ciu, ada cukrik, kemudian kalau di ada daerah timur ada moke atau sopi. Kemudian ini yang mungkin teman-teman kenal ya di Jogja ada lapen, campuran alkohol dengan zat perasa yang didiamkan selama minimal 12 jam. Kemudian ada balo, kemudian ada arak Bali ini yang sudah sangat terkenal ya teman-teman. Dan juga ada tuak. Nah, untuk jenis alkohol ini ada penggolongannya lagi. Jadi penggolongan miras ini didasarkan kepada kandungan alkohol di dalam minuman tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat contoh tadi ya, contoh sebelumnya itu kan nih, misalnya di Ciu itu kan disebut ada 50%, kemudian cap tikus 40%, moke itu Sopi 50%. Nah, itu dia masuk dalam golongan 3. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya nih, kalau untuk golongan 1 itu kandungan alkoholnya 1% sampai 5%. Itu contohnya pada minuman bir bintang. Kemudian ada yang golongan 2 itu kandungan alkoholnya lebih dari 5% sampai 20%. Itu contohnya pada minuman anggur merah dengan merek orang tua. Kemudian yang lebih dari 20% sampai 55% ini masuk golongan 3. Ini contohnya whisky atau cap tikus tadi ya, ataupun moke, sopi seperti tadi. Nah, kemudian apa sih alasan seseorang itu bisa mengonsumsi miras ya? Ya namanya remaja itu kan terkenal dengan istilahnya apa ya, coba-coba gitu kan. Nah, jadi biasanya rasa ingin tahu gitu ya. Ada rasa ingin tahu untuk seperti apa sih rasa dari minuman keras ini nih, seperti apa. Kemudian setelah itu adanya ajakan dari teman gitu ya. Dengan teman yang mungkin seorang peminum diajaklah untuk coba-coba. Kemudian nanti akan apa ya, merasa, "Oh ya ini ingin coba lagi ingin coba lagi." Bahkan mungkin akan merasa tertantang gitu kan, kayak merasa hebat kalau misalnya dia sudah bisa minum minuman keras.
apalagi sampai misalnya dia minum minuman keras, kemudian tidak mabuk parah gitu, itu kan pasti dipuji kan hebat gitu. Kemudian juga dari segi penjualannya secara bebas, di mana beberapa tempat mungkin kalau kita tahu bahwa miras itu dijual tuh kayak ya di pinggir-pinggir jalan tuh ada, beberapa bahkan di daerah Indonesia Timur tuh kadang ya di pinggir jalan tuh ada jualan tuak atau arak seperti itu, dan hal itu sudah menjadi tradisi gitu kan. Kemudian ada faktor lingkungan keluarga, mungkin dari segi keluarga yang peminum mungkin akan berdampak kepada anaknya gitu kan, atau kepada teman-teman, atau mungkin yang tidak harmonis gitu kan. Jadi anak nih bingung kayak kalau misalnya ada masalah gimana gitu kan. Karena tidak hubungan dengan keluarga yang tidak harmonis, terpengaruhlah mungkin dengan ajakan teman untuk mencoba miras gitu ya di pergaulannya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya mengonsumsi miras nih apa sih efeknya gitu kan? Nah, efeknya ini ada efek jangka pendek maupun efek jangka panjang. Nah, kalau efek jangka pendek itu biasanya dirasakan setelah kita minum miras gitu ya, minum alkohol. Biasanya itu mulai kayak mengantuk ya, muka memerah gitu kan, kemudian sakit kepala, penglihatannya mulai kabur ya, kehilangan kesadaran. Nanti efek berikutnya itu mulai muntah-muntah gitu kan, sampai diare atau mungkin akan timbul masalah dengan lambungnya seperti itu. Nah, kalau untuk jangka panjangnya itu bisa saja terjadi kecelakaan yang tidak sengaja ataupun kecelakaan yang disengaja. Ini maksudnya gimana sih? Nah, kecelakaan yang tidak sengaja itu misalnya nih, teman-teman membawa kendaraan gitu kan untuk pergi minum gitu kan. Kemudian teman-teman minum dengan teman dan itu minumnya tuh banyak sehingga memberikan efek mabuk gitu kan. Nah, ketika pulang nih, misalnya amit-amit terjadi kecelakaan. Nah, itu kan masuk dalam kategori efek jangka panjang yang ya sebenarnya tidak disengaja seperti itu. Nah, kalau yang disengaja ini misalnya pada apa ya, tawuran gitu kan. Nah, biasanya kalau ada kegiatan tawuran atau mungkin ada ditantang untuk berani melakukan sesuatu, nah untuk bisa meningkatkan mental keberanian itu biasanya orang minum miras kan. Jadi kalau minum yang banyak, otomatis kayak nyalinya naik tuh, tidak ada rasa takut lagi kan. Nah, biasanya misalnya kalau terjadi tawuran gitu kan, terus misalnya yang minum ini malah yang kalah gitu kan, dengan kondisi banyak luka. Nah, ini yang maksudnya di kecelakaan yang sebenarnya disengaja dengan tahu dan mau gitu. Kemudian menimbulkan masalah dalam keluarga. Jadi kalau misalnya sering minum, otomatis kan kayak sering apa ya, membuat kekacauan gitu. Keluarga juga jadi apa ya, sulit untuk bisa mengontrol. Kemudian kalau misalnya udah ketagihan pengen minum-minum terus, akhirnya kalau misalnya di rumah tidak ada uang pasti akan curi gitu kan atau memaksa. Kemudian dari segi kesehatan ini bisa berpengaruh pada jantung sehingga nanti teman-teman bisa apa ya, punya masalah dengan tekanan darah tinggi, stroke mungkin ya. Mungkin tidak sekarang teman-teman rasakan tapi 20 tahun, 30 tahun ke depan teman-teman akan rasakan ya. Kemudian ada kerusakan saraf, masalah seksual, kekurangan vitamin B1 maupun penyakit lain seperti gastritis gitu. Lalu cara mengatasi kebiasaan minum miras itu seperti apa sih? Nah, untuk cara pengatasannya itu yang pertama bisa dengan tindakan konselingnya. Jadi kalau tindakan konseling ini seperti apa? Jadi tindakan konseling ini lebih kepada eee, komunikasi dengan psikiater ya, terkait bimbingan bagaimana sih kamu sebaiknya menghadapi suatu masalah gitu kan. Karena terkadang kalau dari masalah yang tidak bisa terselesaikan, seseorang bisa mengambil jalan pintas ya, dengan cara meminum miras. Kemudian detoksifikasi ini biasanya dengan penggunaan terapi-terapi ya, ataupun penggunaan obat. Namun yang bisa lebih simpel lah teman-teman lakukan, yang pertama itu dengan trik namanya mengurangi minuman beralkohol secara bertahap ya. Jadi misalnya kalau misalnya teman-teman yang memang terbiasa minum, ya udah minumnya perlahan gitu ya. Jadi dari satu gelas jangan dihabiskan gitu, minum perlahan aja, tidak perlu sampai mabuk. Setelah itu dipelajari nih bagaimana sih kita tuh bisa menghabiskan minuman alkohol gitu kan, sehingga kita bisa mengukur gitu. Kemudian oke lah untuk bisa mengurangi ini, saya rancang nih, oke mungkin saya buat program 1 minggu 1 kali, 1 hari itu bebas lah dari alkohol mungkin kalau misalnya peminum berat ya. Mungkin dari 1 minggu 1 kali lah. Atau mungkin teman-teman, ya menghindarilah pergaulan gitu ya, mengatur pergaulan gitu. Oke, kalau bisa diajak minum nggak usah lah, gitu kan, kalau misalnya belum pernah. Tapi kalau misalnya yang sudah pernah, itu mending dirancang lah, misalnya 1 hari 1 minggu gitu ya.
satu hari itu bebas dari alkohol. Nah, kalau sudah bisa satu, ditingkatkan 2 hari, 3 hari gitu. Kemudian mengganti minuman dengan air putih atau non alkohol lainnya gitu. Jadi kalau misalnya sudah sering minum alkohol tiap hari, ya udah kita rubah dengan mungkin minum minuman soda atau jus ya mungkin, atau mungkin air putih biar lebih sehat. Dan yang berikut itu membangun hubungan yang lebih sehat dengan teman-teman yang apa ya, bisa dibilang lebih menghindari alkohol. Nah, ini cara pencegahan yang lebih baik. Jadi teman-teman tuh bisa apa ya, memproteksi diri gitu. Jadi memilih lingkungan pertemanan yang sehat gitu, yang tidak tidak akan mengajak kalian untuk minum minuman keras gitu karena itu berbahaya. Ataupun mungkin untuk teman-teman yang sudah apa ya, terlanjur ya, udah sering minum minuman keras, carilah mungkin ada teman-teman yang emang lagi pengen untuk stop gitu kan. Nah, dibuatlah suatu komunitas. Nah, itu bisa saling komunikasi untuk apa ya, saling jaga, saling dukung. Kalau misalnya teman-teman lupa, bisalah diingatkan untuk oh ya, kita sedang berjuang untuk ini, untuk berhenti minum alkohol seperti itu. Ya, mungkin seperti ini ya pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman khususnya untuk menghindari bahaya dari alkohol. Terima kasih.